Hai sahabat, selamat bergabung di iCare Talk di acara Culture Fest 2021. Perkenalkan, nama saya Brian Patang, biasa dipanggil Brian. Saat ini saya di Learning Improvement dan Project di ADM Education Center. Pada hari ini saya berkesempatan untuk membawakan acara sharing dari salah satu narasumber yang sangat menarik. Adapun untuk tema pada hari ini adalah terkait work-life integration, bersahabat dengan waktu yang kita miliki. Nah, gak perlu lama-lama lagi, begitu saya akan sedikit memperkenalkan terkait narasumber kita. Narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Teresia Maria Ninawati, atau biasa saya panggilnya Mbak Nina, begitu. Beliau adalah Corporate People Development PT Astra International. Beliau kurang lebih sudah 10 tahun berada di Astra. Tentunya banyak manis dan pahitnya dalam bekerja di Astra. Nah, tentunya pasti banyak hal yang bisa beliau sharing terkait work-life integration ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita sapa. Halo, semangat pagi Mbak Nina. Halo, selamat siang Brian. Gimana Mbak, kabarnya? Sehat ya? Sehat. Semoga sehat semuanya ya. Amin. Mudah-mudahan semuanya sehat Mbak. Oke. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi Mbak, rasanya teman-teman juga sudah nggak sabar nih ingin dengar sharing dari Mbak Nina. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mbak Nina. Oke, semangat pagi sahabat. Semangat Tadi pagi. sudah diperkenalkan oleh Mas Brian. Nama saya Teresia Maria Ninawati, tapi biasa dipanggil Nina. Nah, saat ini saya sedang in charge di Corporate People Development di PT Astra International. Nah, saya ceritanya diminta nih untuk sharing dari rekan-rekan Daihatsu terkait dengan work-life integration. Apa sih sebenarnya work-life integration, kemudian manfaatnya apa, untungnya apa kalau kita menerapkan ini, dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, kurang lebih itu yang nantinya akan saya share dalam sesi kali ini. Oke, nah sebelum saya masuk ke materi work-life integration, mungkin saya masuk dulu ke konsep yang sudah lebih duluan muncul nih, yaitu terkait dengan work-life balance gitu. Nah, saat kita bicara work-life balance, sebenarnya ini konsep yang sudah cukup lama, tapi kembali booming pada saat generation milenial itu masuk gitu. Ini saya ingat pada saat dulu sebelum saya di bagian rekrutmen, saya sering survei gitu ya ke mahasiswa-mahasiswa baru. Pada saat mau pilih perusahaan, apa sih yang dilihat? Kebanyakan dari mereka memilih perusahaan yang bisa memberikan work-life balance gitu. Nah, work-life balance sendiri secara definisi ini sebenarnya adalah keseimbangan antara life dengan kerja gitu ya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menyeimbangkan antara kehidupan bekerjanya dengan kehidupan pribadinya. Nah, ini adalah aspek yang penting, terutama dalam konsep ke-HRD-an, karena work-life balance ini dipercaya untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat gitu. Dan bagi karyawan sendiri juga bagaimana mereka juga bisa bekerja tanpa adanya tekanan atau stres, atau kalau di sini istilahnya burnout gitu ya. Itu adalah istilah psikologi sebenarnya. Tapi intinya burnout itu adalah kelelahan secara fisik maupun mental gitu ya, membuat kayaknya kalau ke kantor itu males banget gitu. Nah, itu yang kita kenal sebagai istilah burnout. Nah, pada saat kita bicara work-life balance, sebenarnya ada banyak versi gitu ya. Bahkan ada salah satu literatur juga saya baca, masing-masing generasi itu memiliki pandangan yang berbeda nih terkait work-life balance. Kalau di generation X gitu, work-life balance itu tadi ya, kita bicara keseimbangan. Gimana kalau misalnya setelah pulang kantor, saya punya waktu nih untuk keluarga saya yang ada di rumah gitu. Lalu pada saat libur saya nggak bisa diganggu, saya akan fokus pada hal-hal yang sifatnya pribadi. Gitu. Nah, kalau kita ngelihat dengan kondisi yang seperti itu, pertanyaan berikutnya adalah, benar nggak ya dalam kondisi saat ini yang sangat berbeda, work-life balance itu bisa dilakukan gitu. Ini pertanyaannya, work-life balance beneran atau enggak ya? Gitu. Nah, kondisinya apa sih sebenarnya yang saat ini terjadi? Yang pertama, teknologi itu udah semakin maju gitu. Dan itu saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kita pakai teknologi untuk bekerja. Kita pakai teknologi juga untuk kegiatan-kegiatan di komunitas kita gitu ya misalnya.
kita pakai teknologi juga di kegiatan pribadi kita gitu. Dan ini akan saling terkoneksi satu sama lain. Gitu. Yang artinya adalah dengan adanya teknologi itu kita akan tersedia 24 jam dikali 7 hari. Jadi setiap saat itu kita tersedia. Dan kalau kita lihat poin yang kedua nih. Poin yang kedua kita bicara terutama dalam kondisi yang pandemi ya. Ini sama-sama kita lakukan, kita alami bersama-sama sejak tahun kemarin gitu. Di mana udah ada kebijakan diminta untuk work from home gitu. Yang artinya kita nggak bisa lagi kalau mau kerja ya harus ke kantor. Saya akan bisa bekerja dan fokus bekerja gitu. Ini harus siap dengan kondisi kita bekerja sambil ngomong anak gitu ya, yang punya anak, atau sambil ngajarin anak sekolah online, atau kalau yang ibu-ibu kerja sambil masak gitu. Nah ini akhirnya yang membuat boundaries antara keluarga sama karir itu jadinya blur. Udah nggak bisa dipisahin lagi antara oke, saya fokus ke kerjaan, nanti saya fokus ke karir, seperti itu. Dan kadang-kadang muncul akhirnya perasaan-perasaan bahwa ini kok saya terus-terusan bekerja ya, saya nggak punya me time nih, karena ya pada akhirnya pada saat kita work from home, kerja itu nggak berhenti 4:30 gitu ya. Kadang-kadang jam 5:30 masih lanjut meeting. Kadang-kadang selesai meeting pun juga kita masih ada masih jawabin WA atau jawabin email lagi sampai jam berapa gitu ya. Jadi akhirnya hal-hal itu yang membuat kita semakin bertanya-tanya, beneran ada atau enggak ya nih work-life balance-nya. Nah ini yang mengiring kita kepada konsep baru dari work-life balance, bahwa pada dasarnya kita memang akhirnya nggak bisa nih benar-benar memisahkan antara work dan life atau personal life kita. Ini harus berjalan beriringan. Jadi daripada kita memaksakan diri ini gimana caranya supaya seimbang, lebih baik kita mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah, kurang lebih itu yang sebenarnya saya kenalkan dalam konsep work-life integration. Jadi work-life integration ini sebenarnya adalah suatu pendekatan lagi yang baru, bagaimana kita bisa mensinergikan antara yang tadi ya kita sebut dengan karir, dengan hal-hal lain yang di luar karir yang berpengaruh semuanya terhadap hidup kita. Jadi ada family, ada community, ada well-being, ada kesehatan, dan itu akan sangat saling terkoneksi dan saling tersinergi satu sama lain. Nah, ini adalah beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan ya kalau kita memang menerapkan work-life integration ini dalam keseharian kita gitu. Kita akan merasa sebagai sosok yang produktif, kemudian juga bisa mencegah stres, burnout gitu ya, bosan kerja ini kenapa sih kok kayaknya saya disuruh kerjaan terus gitu. Lalu juga merasa lebih enjoy dalam menjalankan pekerjaan maupun dalam kehidupan, juga dalam kesehatan dan happiness gitu ya. Itu adalah beberapa manfaat dari work-life integration. Nah, ini ada beberapa literatur juga yang saya sempat baca. Jadi sebenarnya work-life balance dan work-life integration itu sama atau beda sih? Salah satu artikel ada yang menarik perhatian saya bahwa sebenarnya kalau kita bicara work-life integration itu adalah pengembangan dari work-life balance itu sendiri. Di saat kondisi sekarang yang dimana kita tidak bisa men-separate benar-benar antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi, lebih baik kita mengintegrasikannya, itu yang muncul gitu. Ini saya juga jadi ingat pada saat saya sempat interview juga nih beberapa millennials gitu. Definisi work-life balance menurut mereka itu apa sih? Pada saat itu memang lagi zaman-zamannya startup company nih, baru booming gitu. Dimana kalau startup company itu kan mereka menawarkan fleksibilitas gitu ya. Waktu kerjanya terserah masuknya kapan. Lalu jam kerjanya juga tidak terbatas juga gitu ya, mau nginep di kantor, mau memanfaatkan fasilitas kantor, dan kantor itu menyediakan sarana-sarana supaya mereka juga tidak kehilangan fun-nya gitu. Nah, kalau menurut milenial
salah satu definisi dari work-life balance adalah seperti itu, di mana mereka bisa fleksibel menentukan apa yang sudah mereka lakukan, terus kemudian ada beberapa hal yang sifatnya personal bisa dilakukan di kantor juga gitu. Nah itu rasanya sudah mulai definisi work-life balance yang mengarah ke work-life integration. Jadi kalau menurut saya work-life integration ini sebenarnya adalah penerapan work-life balance dalam kondisi yang ada saat ini. Nah, berikutnya saya akan petakan untuk lebih memperjelas kira-kira kalau saya ingin menerapkan work-life integration itu seperti apa sih gitu. Ini sebenarnya ada sedikit latihan juga, nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa menerapkan dalam kehidupan pribadi gitu. Jadi ini ada model yang kita kenalnya sebagai wheel of life gitu. Wheel of life ini intinya adalah memetakan hal-hal yang ada di dalam diri pribadi, bisa macam-macam. Ini yang saya contohkan, saya ambil dari peopleconnection.com, memetakan dalam 8 hal ya. Jadi dari 8 hal ini kita coba petakan ada kontribusi kita ke komunitas, dari mental, fisikal, emosional, dan spiritual ya. Dari community-nya seperti apa, kemudian aspirasi kita terhadap karir, kemudian keuangan, kesehatan, relasi baik dengan teman maupun dengan pacar nih bagi yang masih jomblo-jomblo gitu ya, atau mungkin dengan pasangan hidup, lalu juga spiritual gitu ya, relasi kita secara rohani dan juga relasi kita bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri. Nah, pada saat kita bicara integrasi, ini kita mencoba memetakan dan menentukan berapa persen sih fokus kita pada masing-masing aspek ini gitu. Jadi nanti kita bisa menilai growth berapa persen, wealth berapa persen, dan seterusnya. Dan totalnya itu nanti semuanya akan 100%. Nah, ada beberapa hal yang perlu di-note gitu, dalam kita menentukan hal ini. Kalau kita bicara balance, itu belum tentu semuanya akan sama angkanya. Jadi kalau misalnya kita bicara ada 4 aspek yang terkait gitu, masing-masing 25%, bukan seperti itu konsepnya. Jadi kalau kita bicara ini, bisa jadi di suatu saat kita akan lebih fokus kepada growth-nya kita. Atau mungkin di satu saat, mungkin kita harus fokus kepada keluarga, kita akan lebih fokus kepada keluarga. Konsekuensinya apa? Pada saat kita menaikkan satu persentase, pasti akan narik yang lainnya juga. Gitu. Dan pasti akan juga terkait. Kalau misalnya kita pengen ngumpulin duit sebanyak-banyaknya karena kita pengen nyiapin dana untuk pensiun misalnya seperti itu, ya pastinya nanti akan ada yang tertarik. Tapi caranya bagaimana? Mungkin bisa jadi kita meningkatkan karir kita. Jadi ini akan sangat terkait. Dan kemudian ini bukan satu kali kita melakukan ini kemudian sudah selesai gitu ya, akan berlaku untuk seumur hidup. Tidak. Karena pada setiap fase kehidupan manusia itu kan pasti ada beberapa hal yang pastinya nanti akan diprioritaskan gitu. Dan yang terakhir, ini model yang sangat-sangat personalized. Jadi punya saya gitu ya, will of life saya dengan will of life-nya Mas Brian gitu, itu bisa jadi sangat-sangat berbeda karena fokusnya akan sangat-sangat berbeda pada setiap orang. Nah, tujuan kita apa dan kaitannya apa dengan work-life integration? Sebenarnya pada saat kita bicara work-life integration, ini kita bisa memprioritaskan mana sih yang akan jadi perhatiannya kita. Dan akhirnya kita juga mengintegrasikan, menyusun strategi untuk mencapai ke sana. Saya mesti proporsinya seperti apa nih, gitu. Dan ini akan membawa kesadaran ke kita. Oh oke, kalau misalnya ternyata saya kok merasa bekerjanya sangat keras sekali ya. Oh iya, karena memang saya lagi mengejar karir saya di perusahaan gitu. Kesadaran ini yang membantu kita untuk acceptance gitu ya, menerima. Dan ini juga jadi mappingnya kita nih, apa yang harus kita lakukan gitu ya dalam kondisi yang seperti ini. Jadi nggak ada lagi nih perasaan, kenapa ya kok saya kerja, tapi tujuannya untuk apa ya? Nah, itu kurang lebih yang pertama kali bisa dilakukan, dimappingkan dalam melaksanakan atau menerapkan work-life integration dalam kehidupan sehari-hari. Kita menentukan prioritasnya. Kemudian, setelah ini saya juga akan bagikan beberapa tips yang sederhana yang harapannya juga akan bisa diterapkan gitu dalam konteks pekerjaan gitu, dalam kita mengimplementasikan work-life integration. Kalau tadi kita sudah mulai memapping gitu ya, tips pertama adalah be more flexible.
Kita mencoba melihat, kita sudah punya arahan, oke kita akan menuju ke sana, saya strateginya seperti apa, tapi ya dengan kondisi yang mungkin sekarang sangat-sangat agile gitu ya, atau berubah-berubah, kita juga perlu lebih fleksibel dalam menentukan, oke kalau sini mentok saya pakai cara apa gitu. Kemudian di poin kedua ini setting rules dan norms. Kenapa ini saya masukin? Karena ini adalah salah satu upaya untuk kita merespek orang lain dan merespek diri kita sendiri gitu ya. Rules itu adalah aturan tertulis dan kalau norms itu adalah aturan tidak tertulis sebenarnya. Sebagai contoh gini, kalau kita bicara rules, gimana ya caranya saya mengkoordinir tim gitu dalam kondisi yang kerjanya remote, ada di mana-mana gitu. Kita bikin aturan, oke jam 7:30, Tank kita ngumpul sebentar, kita koordinasi. Apa saja yang akan dilakukan. Nah, kalau norm contohnya misalnya kalau WA atau email di atas jam 9 mereka harus siap dengan konsekuensi kalau itu baru akan dibalas besok paginya. Saya juga kalau misalnya saya meng-email tim saya atau me-WhatsApp tim saya juga menghargai mereka gitu ya. Kalau mereka juga butuh waktu pribadi sehingga mereka akan bisa balas keesokan harinya. Tuh, itu yang kita sebut sebagai norms. Kemudian kalau misalnya lagi meeting tiba-tiba ada anaknya nongol pengen ikut gitu ya, itu kita bebaskan. Jadi itu sebenarnya adalah norms yang itu kesepakatan bersama ya antar tim. Kemudian yang ketiga creating new routines gitu. Dulu kita terbiasa dengan bekerja datang ke kantor, kemudian fokus di sana, balik-balik udah fokus ke rumah. Nah kalau yang di new routines ini akhirnya kita harus siap untuk bekerja bisa dimanapun gitu ya. Misalnya habis nganter anak, terus di jalan, misalnya nggak bawa kendaraan sendiri, sambil diisi meeting gitu. Nah itu adalah rutin-rutin yang baru. Nah poin 4 dan 5 ini tadi yang terkait dengan wheel of life tadi ya. Sebenarnya itu tadi kan memetakan supaya kita tuh punya panduan dalam hidup tuh kita mau ngarahnya kemana sih. Pada saat kita bicara work-life integration, kita sadar, oke, kita melakukan banyak kerjaan, fokus ke kerjaan untuk tujuan apa gitu. Dan akhirnya itu akan bisa masuk ke poin yang kelima, mencintai apa yang harus dilakukan. Itu rasanya sharing dari saya, singkat, dan semoga bisa bermanfaat juga bagi Bapak Ibu, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kembali ke Mas Brian, silahkan. Iya. Terima kasih banyak Mbak Nina atas penjelasannya, sangat menarik menurut saya. Karena memang mungkin konsep ini jangan-jangan sudah sering kita lakukan ya Mbak, tapi kita nggak sadar begitu. Karena ya itu tadi, ya itu jadi udah integrasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah saya izin akan menyimpulkan beberapa hal Mbak Nina dari yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah bahwa kita sadari sekarang teknologi itu sudah membuat batasan-batasan yang dulu mungkin sangat jelas begitu ya Mbak ya. Sekarang sudah makin menjadi tidak jelas gitu ya Mbak. Atau justru malah boundariesnya malah menghilang gitu antara pekerjaan dan juga personal life gitu. Kita nggak sadari bahwa ada Zoom, ada MS Team dan sebagainya itu malah bikin kita meetingnya mungkin lebih sering ya Mbak daripada yang sebelum-sebelumnya begitu. Iya. Dan kapanpun juga kalau atasan minta calling kita harus ready begitu. Itu poin pertama Mbak. Nah poin kedua bahwa tadi juga sempat di-mention bahwa work-life balance ataupun work-life integration itu sebenarnya bukan hal yang patut kita pertentangkan gitu ya Mbak. Tidak mana yang lebih baik begitu. Tapi sebenarnya justru poinnya adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dari orang tersebut begitu. Baik di pekerjaan maupun di kehidupan sehari-harinya. Sehingga justru kita ambil poin-poin yang baik dari kedua hal tersebut begitu. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan dari work-life integration tersebut. Bahwa kita harus tahu tujuannya apa sih begitu dari yang kita lakukan di hidup kita ini. Sehingga nanti pada saat kita menyusun, mungkin tadi Mbak Nina sempat share wheel of ini ya. Wheel of life. Wheel of life-nya begitu. Nah, dari situ mungkin kita baru tahu mana yang akan kita mulai dulu, seberapa besar proporsinya dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika kita melaksanakan ya sudah kita rencanakan sebelumnya, begitu ya Mbak ya? Iya. Oke, kurang lebih 3 hal itu sih Mbak yang saya coba rangkum ya dari yang tadi disampaikan Mbak Nina. Nah,
kemarin dari tim panitia Mbak sudah sempat mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dari teman-teman ADM begitu terkait hal ini begitu ya. Mungkin tadi ada yang sudah Mbak Nina jelaskan tapi ada yang belum gitu ya. Ya. Tapi nggak apa-apa Mbak, nanti coba boleh di highlight aja kira-kira jawabannya seperti apa begitu. Nah yang pertama ini dari Mbak Hamara Arga Wisesa dari KAP. Nah dia nanya gini Mbak, bedanya work-life balance dan work-life integration itu apa ya? Dan seberapa berpengaruh sih work-life integration dalam meningkatkan kualitas skill dan kinerja kita? Gitu. Mau Mbak, satu pertanyaan dulu, silakan Mbak. Oke, tadi mungkin sekilas saya udah jelaskan ya Mas Brian ya pada saat penjelasan slide. Jadi kalau kita bicara work-life integration, ini kalau menurut saya sebenarnya ini adalah pengembangan dari work-life balance yang dulu sudah pernah ada gitu ya. Tapi ini lebih disesuaikan dengan kondisi yang di saat ini gitu. Bahwa memang akhirnya kita nggak bisa seideal itu untuk benar-benar memisahkan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Betul. Yang ada kita perlu untuk bisa deal dengan itu gitu. Beradaptasi dengan adanya batas yang nggak jelas ini tadi gitu. Yeah. Ya, jadi itu yang yang kita sebut sebagai work-life integration. Nah, kalau manfaatnya apa? Kembali lagi, kalau tadi kita lihat di di Wheel of Life itu kita fokusnya pengen kemana? Kalau memang ternyata kita pengen fokus ke tadi ya karir gitu ya, ya oke gitu. Tapi nanti kita mesti menyesuaikan juga kalau untuk menuju ke karir apa aja yang harus kita lakukan. Gitu. Atau misalnya atau apa saja yang mungkin akan berkurang nih porsinya gitu. Nah itu yang sebenarnya akan membantu kita menerima gitu. Jadi nggak di tengah-tengah saya kecapean gitu ya, burnout, stres, terus bingung saya tuh ngapain sih gitu ya. Yeah. Atau saya tuh tujuannya apa sih melakukan ini. Nah itu harapan-harapan yang seperti itu yang harapannya tidak akan terjadi gitu sih Mas Brian. Oke Mbak. Artinya balik lagi ke tujuan gitu ya Mbak ya? Ya, balik lagi. Betul. Jadi tidak meniadakan salah satu ya Mbak. Justru sebenarnya lebih ke mengatur lah. Mengatur. Sesuai betul. Dengan tujuan dari Wheel of Life yang tadi ya Mbak ya? Oke Mbak. Ini ada lagi nih Mbak pertanyaan nih dari teman-teman ADM nih Mbak. Oke. Kayaknya mereka cukup curious lah terkait hal ini. Nah, mereka nanya gini, ada nggak sih ukuran apakah kita itu sudah cukup produktif dan sudah mampu mengintegrasikan antara personal life kita dengan profesionalisme kita, begitu. Ada nggak Mbak ukurannya Mbak? Ya, akhirnya pada saat kita bilang work-life integration itu nggak bisa terlalu matematis ya Mas Brian ya. Jadi pokoknya saya mau semuanya rata gitu. Bisa aja sebenarnya, tapi ya nanti dapatnya semuanya rata. Padahal kalau misalnya kita bicara di fase-fase kehidupan kita kan pasti ada lah yang kita mungkin prioritasnya perlu lebih tinggi. Betul. Mungkin di usia 20-an, wah ini kayaknya saya fokusnya cari jodoh dulu nih, gitu kan ya. Jadi mungkin nanti akan ke sana nih. Gimana caranya? Oh saya nanti biar saya dapat jodoh yang oke, saya harus naikin karirnya saya dulu. Nah itu nanti itu yang ditinggikan. Oke kalau begitu apa yang harus dikurangin. Jadi sebenarnya nggak ada ukuran matematis mana yang paling ideal gitu. Tapi bagaimana kita mengevaluasi sebenarnya kalau kita bicara Wheel of Life yang tadi ya, exercising itu kita bisa monitoring kok sebenarnya. Gitu. Jadi misalnya as simple as setiap setahun sekali kita nge-review deh ini udah tercapai atau belum ya. Atau ini misalnya sudah berganti atau belum ya gitu. Dan kalau kita bicara Wheel of Life sebenarnya tidak perlu yang tadi 8 gitu juga nggak perlu segitu juga Mas Brian. Jadi betul. Misalnya kita menentukan 4 aja deh atau 5 aja it's okay. Gitu. Betul Mbak. Jadi jangan sampai malah bukannya dapat semua malah hilang semua gitu ya Mbak. Malah hilang semua karena jadi nggak fokus atau itu tadi begitu sudah melakukan kayak saya nggak punya tujuan apa-apa ya kenapa saya melakukan ini ya gitu. Betul. Ya artinya kita juga ya akhirnya balik lagi ke tujuan tadi ya Mbak. Sebenarnya mirip ya Mbak. Mana sih yang mau kita kejar begitu. Soalnya kalau orang ADM itu ini Mbak, drive-nya tinggi. Jadi kadang-kadang pengen semuanya Mbak gitu. Tapi mudah-mudahan ya dengan sharing dari Mbak Nina ini
teman-teman jadi lebih terstruktur gitu ya Mbak. Kira-kira mau yang mana sih? Akhirnya mereka balik lagi ke tujuannya tadi. Bisa jadi kadang-kadang gini Mas Brian, mungkin tujuannya bukan ke nominal atau ke kerjaan gitu ya. Tapi kalau untuk menuju tujuan itu, misalnya saya pengen anak saya sekolah di tempat yang terbaik, itu kan sebenarnya konteksnya family gitu ya. Tapi bagaimana untuk mencapai semua itu ya saya harus bekerja. Saya harus mencapai karir yang baik untuk bisa mendapatkan penghasilan yang baik gitu. Jadi itu nanti akan sangat terkoneksi satu sama lain sih. Betul. Siap Mbak. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mbak Nina dari teman-teman ADM. Apa sih contoh penerapan work-life integration untuk bagian operator nih Mbak? Nah ini saya juga bingung ya, teman Mbak Nina ini kan belum pernah di operator nih teman-teman nih. Jadi mungkin konteksnya dalam pekerjaan Mbak Nina gitu kali ya. Ataupun yang Mbak Nina kebayang kalau di ADM itu gimana sih bikin mereka tetap melakukan work-life integration gitu Mbak. Silakan Mbak. Oke. Tadi kalau di kalau di operator mungkin terbantu dengan waktu kerja yang lebih pasti ya Mas Brian ya. Iya, betul Mbak. Cuman kembali lagi kalau tadi ini saya balikin ke konsep yang wheel of life itu nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya kan bekerja, kita hidup itu nggak hanya untuk bekerja, karena kan nanti kita juga punya sesuatu hal yang sifatnya personal kita pengen achieve gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu dipetakan sehingga apa aja yang akan kita fokuskan selain dari bekerja itu tadi. Misalnya saya pengen bekerja, terus habis itu saya pengen fokus ke growth gitu. Mungkin nggak ya setelah kerja itu nanti misalnya saya nambah kuliah gitu ya untuk pengembangan saya diri saya pribadi. Atau mungkin saya gabung ke komunitas apa gitu ya untuk fulfill kebutuhan saya untuk bisa berbagi sama orang lain. Misalnya seperti itu. Jadi itu juga masih bisa dipakai sih Mas Brian gitu. Ini akan melengkapi, jadi nggak hanya sekedar oke, saya bekerja, tapi lebih ke arah fulfill gitu ya semua aspek dari kehidupannya gitu sih Mas Brian. Oke Mbak. Artinya ya sebenarnya teman-teman juga bisa ya Mbak melaksanakan work-life integration ini gitu ya. Mungkin kalau teman-teman operator misalnya Sabtu Minggu ataupun misalnya, dan memang banyak sih Mbak yang memang setelah selesai kerja mereka kuliah dan sebagainya itu juga memang banyak sih teman-teman. Jadi rasanya bukan nggak mungkin gitu ya Mbak. Teman-teman pasti tetap bisa lah melaksanakan work-life integration itu gitu. Yang challenging sebenarnya justru yang kayak kita nih Mas Brian ya, yang begitu sudah mulai di work from home, jam 9 malam mungkin iya sih jam 5:30 selesai gitu ya, tapi karena dari pagi sampai sore meeting, kerjanya baru bisa after office gitu. betul Mbak. Justru, nah yang itu yang tadi tips-tipsnya sih ya, mungkin kita juga bisa mengelola bagaimana kita bikin kesepakatan ya antara berbagai pihak ya dalam bekerja. Apakah kesepakatan itu dengan tim atau juga dengan mungkin dengan keluarga gitu ya. Boleh dong gantian kalau misalnya saya lagi meeting, tolong jagain anak sebentar kayak gitu. Nah itu hal-hal seperti itu yang mungkin bisa di-set. Dan juga pastinya mindset kita bahwa ya sudah, kita nggak bisa memaksakan kondisi itu sangat-sangat ideal gitu ya. Betul. Tapi lebih ke arah kita bisa menerima kalau itu memang harus berjalan beriringan gitu sih. Oke, baik. Luar biasa banget Mbak Nina jawabannya. Jadi kita juga jangan lupa ya bahwa kita juga punya keluarga gitu ya, yang juga kita harus kondisikan begitu ya Mbak ya, terkait hal ini begitu. Oke. Nah, rasanya pertanyaan-pertanyaan dari saya sudah cukup. Mbak Nina, dari teman-teman ADM juga sudah cukup banyak bertanya begitu ya. Nah, sebelum saya menutup Mbak, ada nggak kira-kira last statement dari Mbak Nina atau ada quotes dari Mbak Nina? Monggo Mbak, silakan. Ya. Oke, mungkin ada beberapa poin ya. Yang pertama memang tadi ya, daripada kita memaksakan diri dalam kondisi yang ideal ya, kenapa nggak akhirnya kita yang akhirnya harus beradaptasi gitu. Itu mungkin poin yang pertama. Kemudian tadi ya, kita juga harus selalu punya tujuan gitu untuk kita tuh pinginnya seperti apa sih, dan kesadaran penuh pada saat kita menjalani sesuatu gitu. Jadi dengan kondisi yang sekarang penuh ketidakpastian seperti ini, kita nggak terombang-ambing di dalamnya, terus habis itu bingung gitu. Itu tadi yang saya bisa share juga terkait hal itu.
Dan yang terakhir ini mungkin dikaitkan juga nih ya dengan salah satu value-nya dari Daihatsu sendiri, yaitu komitmen gitu ya. Setelah kita membuat mapping, bagaimana sih akhirnya kita juga bisa berkomitmen, baik dalam kehidupan yang peran kita sebagai karyawan gitu ya, sekaligus juga peran kita sebagai seorang gitu ya, atau person gitu, as a person. Seperti itu sih kurang lebih Mas Brian yang bisa saya share untuk hari ini. Oke Mbak, terima kasih banyak Mbak Nina atas waktunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini yang mendengarkan bisa tercerahkan ya Mbak. Iya, semoga bisa bermanfaat ya Mas Brian sharingnya. Amin. Mudah-mudahan Mbak pasti bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan iCare Talk pada sore hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Dan nantikan acara iCare Talk berikutnya. See you, ADM bisa. Daihatsu, sahabatku.